celana training hitam, sandal slop serta rambut dikuncir satu. Namun siapa sangka jika harga kaos serta sandal slop yang digunakan Zize main-main ke sawah, ternyata keluaran brand ternama yang konon harganya mencapai puluhan juta rupiah. Ragam berita viral dan heboh kembali mewarnai jagat media sosial. Berita-berita tersebut tak hanya menyasar kehidupan para selebriti, tetapi juga kehidupan masyarakat pada umumnya. Mulai dari Nia Ramadhani tak tahu apa itu cilok, dan Mikaela langsung pasang badan dan minta ibunya tak dihina, hingga bikin merinding penampakan rumah bekas ahli metafisika di Mekah. Dan inilah sederet kisah selebriti dan berita viral yang jadi sorotan versi Siles. Nia Ramadhani tak tahu cilok, Mikaela pasang badan dan minta ibunya tak dihina. Kekosongan Nia Ramadhani kembali jadi sorotan. Ia sempat viral lantaran tak bisa mengupas kulit salak dan takut masak telur. Kini istri pengusaha Ardi Bakri itu kembali jadi sorotan lantaran mengaku tidak tahu cilok alias aci colok, jajanan jalanan yang murah meriah. Hal ini berbanding terbalik dengan putrinya Mikaela yang justru sangat menyukai cilok dan kerap membelinya setiap pulang sekolah. Untuk itu Mika meminta netizen untuk tidak menyerang ibunya atas ketidaktahuannya tentang cilok. Lantas bagaimana sumringahnya Nia saat membaca ulang surat cinta yang dulu dikirim Ardi Bakri kepadanya? Kakak Mikaela pernah jajan cilok, basreng, atau telur? Oh my god! So, after school, rambut mulu loh. after school, Really? Itu yang dibawa ke pulang ke rumah itu aku minumnya adik-adik. listen, Iya, terus Di luar listen. sekolah. Iya. di luar sekolah gitu, itu ada orang yang jual cilok, and it's like so good, like it's the best cilok I've ever tasted. Kamu suka cilok? Aku nggak tahu loh cilok. Aku nggak, karena aku udah mengurangi tepung-tepungan. Itu pakai tepungan. Coba gimana? Ciloknya gimana? Kakak bantuin Mama tadi katain orang. Bola-bola gitu. Bola-bola. Kamu suka kesel kalau mama diomongin? Ya. masih jadi waktu itu lagi masih pacaran terus tiba-tiba lagi film lagi apa ini pokoknya aku disuruh kamar mandi, ternyata di kamar mandi udah ditempelin hati gitu sama gantungan surat gitu. Tapi kalau dia dirayang the card says everything already, katanya the card says everything already lah, dia kan udah dicetak ya. Tapi udah, aku cuma mau bilang kalau aku sayang banget sama kamu dan merasa beruntung banget udah punya kamu ayang. Mudah-mudahan kamu bisa jadi yang terakhir. Oh, ini belum kawin berarti. Oh, Desi masih berharap. Nih, mudah-mudahan kamu bisa jadi yang terakhir buat aku dan sebaliknya. Dan juga hubungan kita bisa semakin terbuka dan bisa melengkapi satu sama lainnya. Love you with all my heart, Ardi Bek. Ini berarti belum kawin. Mudah-mudahan kita bisa menjadi yang terakhir. Kawin. Tadi aku ketemu ini. Yang lihat dulu. Hello. Aku dulu baik banget sama kamu loh tuh. Emang mbak, coba bacain dong. Tadi udah bacain. Udah bacain apa? Kamu juga mah ada. Kamu bilang gini waktu itu masih pacaran, mudah-mudahan kamu bisa jadi yang terakhir buat aku. Kamu. Elah. Aduh, itu yang aneh-aneh orang-orang ngomong gitu ya. Gak tahu deh, gak ngerti, nanggepinnya juga kocak ngeliatinnya di apa ya? Yang orang lihat kan yang bagus-bagusnya aja ya, kita aminin aja gitu. Potret Hotman Paris makan di warteg pakai outfit tak kaleng-kaleng jadi sorotan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea membagikan video saat dia dan Aspri cantiknya makan di warteg usai syuting. Namun yang jadi sorotan dan bikin salfok netizen, pengacara bling-bling itu adalah setelan jas dan dasinya yang harganya tidak kaleng-kaleng karena mencapai kisaran puluhan juta rupiah. Dan yang juga menjadi sorotan, Hotman mengaku tidak tahu rasa mie instan yang dipesannya. Benarkah? Asik nih makan di warteg nih tengah malam ya, udah lapar.
Ngapain gengsi? Emang lu gengsi tapi bayarnya pakai KTP. Emang gengsi tapi lu bayarnya pakai KTP. Dasar. Kau lihat tuh, nih warteg gue. Lu tau gak dasi gue ini harganya berapa? 50 juta. Lu mau tau sepatu gue? Aduh. Makannya di warteg. Kasihan ya. Tuh. 2 Lamborghini makannya di warteg. Oh, jadi kadang-kadang saya mulai gue mau nikmatin hidup juga gitu loh. Antara lain penampilan itu kan identik dengan kemewahan gitu. Jadi bukan dalam rangka nyombong. Curhat Putri Delina mengaku sakit hati disebut netizen anak durhaka oleh netizen. Putri Delina mencurahkan isi hatinya menjadi seorang anak publik figur yang kerap jadi sorotan. Salah satunya saat ia dituding netizen sebagai penyebab kandasnya rumah tangga sang ayah, Sule, dengan Natalie Holscher. Padahal ia justru tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga ayahnya. Tidak heran jika Putri merasa sakit hati saat ada netizen yang menyebutnya sebagai anak durhaka. Lantas, apa kata Putri soal hubungan sang ayah dengan Santika Fauzia yang digadang-gadang akan menjadi calon ibu sambung yang baru? Nggak berharap, maksudnya untuk netizen atau orang apapun itu terserah mereka lah. Oh, kamu udah udah capek ya? Capek dengan hujatan itu ya? Hujatan apa yang membuat kau menangis gitu kadang-kadang kalau kau baca gitu? Jujur, pas waktu kemarin berita rame banget. Yang mana tuh? Ya pokoknya yang pokoknya nama aku jelek lah pokoknya. Paling ya cuma komenan itu aja sih yang maksudnya berbekas. Komenan apa ini? Iya sampai dibilang anak durhaka. Kita katanya mau nikah itu dia. Ya, ada lagi. Ada lagi ya? Udah dikenalin? Udah. Berapa persen aura positif? Wes. Boleh dong ini ya? Betul. Berapa persen aura positif ini? Positif. Masih 50-50 kah? Atau? Iya mungkin karena baru beberapa kali ketemu kali. Baru beberapa kali ketemu? Kayak ya oke-oke aja sih. Oke. Waduh, kalau dibilang begitu nggak sih, Put? enggak sih, karena maksudnya memang Putri di sini niatan memang buat adik Putri juga kan di sini. Jadi bukan karena mau menepis komenan apapun. Sweetnya BCL unggah potret kompaknya Tiko dan Noah saat main basket bareng. Menyanggah tudingan netizen yang menyebut suami barunya Tiko Aryawardana cuek dengan Noah Sinclair, Bunga Citra Lestari langsung mengunggah video kedekatan Tiko dengan putra sematawayangnya itu. Ya, Tiko dan Noah tampak kompak bermain basket bersama. Sebelumnya BCL juga sempat menyindir netizen yang nyinyir soal Tiko yang dinilainya tidak pantas bersanding dengannya. Still not cool, bro. Kasih lagi dong. Fall. In. Apa ya, kalau orang mau dihakimin gitu kan ada kayak lo nggak boleh langsung menuduh dia bersalah atau tidak gitu kan. Jadi ya udah, nggak usah memaksakan sesuatu gitu. Jadi kayak iya, karena nggak semua orang harus suka sama gue nggak harus suka sama semua orang. Gila itu keren. Pratama Arhan ajak Aziza Salsya main ke sawah saat pulang kampung. Outfitnya jadi sorotan. Pasca 4 bulan menikah, pesepak bola nasional Pratama Arhan akhirnya untuk kali pertama memboyong sang istri tercinta Aziza Salsya beserta keluarga dan sahabatnya ke kampung halamannya di Blora, Jawa Tengah. Berada di desa, sontak membuat Aziza dan keluarga tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bermain-main dan berfoto bersama di sawah. Tampil sederhana dalam balutan kaos oblong hitam, celana training hitam, sandal slop serta rambut dikuncir satu.
Namun siapa sangka jika harga kaos serta sandal slop yang digunakan Zize main-main ke sawah, ternyata keluaran brand ternama yang konon harganya mencapai puluhan juta rupiah. Benarkah? Kau temani diriku dan kau ku temani selamanya. Oh sayangku, karena kau adalah diriku dan ku adalah dirimu. Kita satu. Aran, ya. Curhatan biasalah ya gitu. Ya itu urusan mereka berdua lah, jangan urusan kita ya. Makasih ya. Tapi Pak. melihat kekompakan mereka berdua bagaimana? Ya alhamdulillah banyak-banyak bersyukur. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Viral di sosmed, bikin merinding. Begini penampakan rumah bekas ahli metafisika di Mekah. Heboh, seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi membagikan video terkait hal di luar nalar yang ternyata masih kerap mewarnai kehidupan warga di kota suci Mekah. Ya, warga negara Indonesia itu menunjukkan sebuah bungkusan misterius dan rumah bekas ahli metafisika di Mekah yang kini dihuni oleh beragam eksistensi tak terlihat. Mau tahu nggak, di Arab juga ada yang namanya tukang santet atau tukang sihir. Orang Arab menyebutnya syahiratun. Tukang sihir ini sudah ada dari zaman Nabi Sulaiman alaihi salam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja pernah disihir sama orang Yahudi dari Bani Zuraik yang bernama Labid bin Al-Syam. Luar biasa, ternyata tukang sihir itu sudah ada dari zaman Nabi ya. Nah, ini ada anak muda Arab yang penasaran ingin masuk ke rumah bekas tukang sihir atau dukun. Rumah ini sudah lama tak berpenghuni. Interiornya menyeramkan. Viral, mantan jaksa jadi ODGJ. Depresi, harta dikuras habis istri siri, hingga karir hancur. Media sosial dihebohkan kisah miris seseorang pria ODGJ bernama Musa yang mengaku sebagai mantan jaksa. Ya, kehidupan Musa hancur lebur saat ia kepincut dengan wanita lain yang kemudian ia nikahi secara siri dan menjadi istri simpanannya. Namun naas menimpa Musa lantaran istri simpanannya itu menguras habis semua harta bendanya, sehingga kehidupan Musa yang tadinya sangat mapan dan bahagia menjadi hancur lebur. Tidak hanya itu, Musa yang depresi akhirnya mengalami gangguan mental hebat yang berujung menggelandang sebagai ODGJ. Dan inilah sosoknya. Di mana emang? Itu apa ya jujur di kejaksaan lah. Kejaksaan? Oh di kejaksaan. Di depan Mabes Polri itu di Blok M itu. Iya, oh di kejaksaan. Jadi Pak Musa ini dulunya kerjanya di kejaksaan. Iya kan. Pelayanan gitu apa? Bagian apa? Itunya bagian legal opinionnya lah. Legal opinion. Setelah mengadu ke KPAI, Atila Syah lapor polisi terkait kasus penyekapan anaknya.
Sederet kisah selebriti dan berita viral yang jadi sorotan versi silet ditutup oleh perseteruan mantan pasangan suami istri Atila Syah dan Bunga Sofia yang kian memanas. Ya, pasca mengadu ke KPAI terkait dugaan penyekapan yang dilakukan sang mantan istri terhadap putra-putri mereka. Kini Atila akhirnya melaporkan dugaan penculikan yang dialami putra-putrinya itu ke Polres Bogor. Lantas bagaimana kronologis dugaan penculikan itu? Dan benarkah Bunga Sofia pelakunya? Untuk memediasi, untuk apa? Harapan yang terbaik aja. Setidaknya saya ingin tahu keadaan anak saya. Dia punya mental health, dia punya psikis segala macam. Karena gini, 2 tahun ini saya pisah, 2 tahun ini saya bina hatinya, rasa itu kan nggak mudah. Anak perempuan butuh ibunya segala macam. Itu kan nggak mudah. Kadin, kamu nggak kangen mami kamu? Kangen. Ya udah, kamu ketemu, telepon mami, ketemu ke Ayun bisa. Atau ayah pergi dari rumah, ayah ke hotel, kalian tinggal di rumah. Atau apa? Aku takut diculik. Udah, itu aja. Dan terjadi. Ucapan adalah doa. Sama kuasa hukum saya dari Putra Nafi Rizky Sari dan SAMHN Partner, ya kita baru aja selesai ini BAP tadi. BAP untuk dimintain keterangan saya punya pengasuhnya anak. Ya untuk kemungkinan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kejadian itu. Karena juga saya tidak di lokasi, di situ hanya ada saya punya pengasuh, anak, yang hilang anak. Ada video-video mungkin? Nggak ada, CCTV kena petir. Kita sudah cek, dibilang CCTV ada tapi tidak ada yang fungsi. Hak asuh itu boleh jatuh ke siapa saja, tapi eksekusi itu mesti di depan semua. Si anak mau ikut siapa? Mesti ada alasannya, tidak begitu juga. Tapi kalau alasannya itu jelas, kan kalau kemarin anak saya dikurung 6 bulan.